seperti itu. Tidur. Berapa jam tadi tidur? 8 jam ya? 8 jam malam atau siang? Maksud saya mau digabung ini tidur siang dengan tidur malam atau bagaimana? Malam saja. Berarti siang kata bahkan sunnah khailu kata Al-Imam Al-Bukhari fa inna Imam Al-Bukhari ketika dia ditanya sama muridnya kenapa tidur siang, boleh sebutkan hadis Nabi khailu fa inna syaitan la yaqilu fin nahar. Tidur siang lah. Setan tidak tidur siang. Ya. Nah, makanya ada imam sunnah tidur siang. Ya. Nah, jadi berapa semua sama tidur siangnya? Masa 16, tidak ada waktu lain. Terliwat-liwat top itu. Anggaplah 10 jam. 10 jam. Ya. Kalau ambil standarnya 6 jam, kan biasanya penuntut ilmu kali itu. Iya, 6 jam mau tidurnya. 2 jam dipakai apa? Wajah. Mudah-mudahan. Ya, jadi 8 jam, 6 jam di waktu malam, 2 jam di waktu siang. Nah, tidurnya itu kau niatkan untuk apa? Tidurnya niatkan untuk apa? Pokoknya istirahat tidur. Begitu. Berarti 8 jam sia-sia kalau begitu. Iya kan? Nah, 8 jam sia-sia. Apa? Kira-kira dapat pahala apa kalau cuma sekedar yang penting tidur, Kak? Tidak ada. Disitulah pentingnya niat. Ya. Nah, pentingnya niat. Niat yang benar. Kalau kita mau tidur apa? Apa yang dianjurkan oleh para ulama? Hah? Dianjurkan berdoa. Enggak sih. Niatnya tidur untuk apa? Untuk ke ibadah nah. Tidurnya dia niatkan itu mati kayaknya. Untuk menguatkan dia ketika waktunya beribadah. Ya. Nah, dia tidur istirahat yang cukup untuk apa? Supaya ketika tiba masanya beribadah, dia fresh. Itu niatnya. Ya. Nah, sehingga tidak habis ini tidur ini dengan itu baby aja. Nah, tapi berkualitas. Dia niatkan kalau malam dia tidur cepat. Supaya apa? Nanti kalau apa? Kuat untuk qiyamul lail. Ya. Itu diniatkan seperti itu. Supaya tidak sia-sia 8 jam. Banyak itu 8 jam. Ya. Nah, itu baru dikatakan ada keberkahan dari sisi waktu. Nah, kalau tidak, ya. Di sini sudah ada yang 40 tahun lebih. Iya, saya 40 tahun lebih. 43 menurut Dinas Dukcapil, 41 menurut ibuku. Iya. Nah, ada yang 60 di sini? Iya. Enggak ada pi. Alhamdulillah. Iya. Sebelum sampai ke 60 itu memang tadi itu. Iya. Nah, persoalannya jemaah sekalian itu modal kita. Ya, ketika sudah ajal habis modal, tidak ada yang bisa kita bikin. Semua amalan di mana dilakukan? Di waktu itu. Kalau kita tidak maksimalkan, kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, wa an umrihi fi ma'afna, usianya dihabiskan kemana? Kapan itu? Ditanya. Pada hari kiamat. Nah, maka silahkan berpikir mulai dari sekarang. Ya. Jangan mengatakan, wah masih muda kak saya. Iya. Kau kira kan masa mudamu tidak dipertanyakan nanti? Iya. Nah, semuanya akan dipertanyakan jemaah sekalian.
Intinya semua nikmat kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya seorang muslim dan muslimah terkait dengan waktunya itu betul-betul dia maksimalkan. Walaupun perkara yang mubah itu harus bernilai ibadah. Apalagi kalau memang ibadah. Perkara yang mubah dia bisa maksimalkan menjadi ibadah. Makan berapa kali kita makan? Hah? Bukan 4. Satu kali makan berapa? Berapa menit? Bisa habis waktu atau masih bisa dia tambah-tambah? Mana pundana masih Ji? Bisa ditambah. Satu kali makan berapa menit kita pakai? 10 menit. Cocok dah. Kalau itu mana cerita tuh? Ya anggaplah 10. Jadi 30 menit ya. Wih, setengah jam. Apalagi kalau 4. Ya. Nah, itu kalau sekedar makan yang penting kenyang, kira-kira dapat pahala enggak? Mana dapat pahala? Ya. Di situ pentingnya kita lihat, ini makan untuk apa? Hah? Untuk menegakkan punggung saya supaya saya bisa kuat beribadah. Iya. Bukan semata-mata kenapa makan? Lupa gak? Tidak ada manfaatnya kalau begitu. Kita hitung berapa tadi? 30 menit. 10 menit itu satu kali makan. 30 menit standar 3 kali makan. 30 menit sehari. Dikali sekian tahun. Sia-sia kan? Ya. Nah, sia-sia semuanya. Ini tuh perkara yang mubah. Makan, bekerja itu mubah semua. Iya. Kita maksimalkan di niatnya di situ. Apalagi perkara yang memang masyru'. Perkara yang sifatnya ibadah murni. Misalnya sholat. Iya. Selama ini kalau kita ke masjid niatnya apa? Sholat ibadah. Bukannya karena kebiasaanku. Iya. Yang bedakan antara ibadah dan satu nilai itu tadi niatnya. Iya. Di sini kita maksimalkan dengan sebab innamal a'malu binniyat, ya. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Niatnya kamu mesti untuk apa? Salat berjamaah, apa lagi? Memakmurkan rumah Allah. Apa lagi? Liqaul ikhwan. Apa lagi? Apa? Enggak selamanya ta'lim. Ini untuk sholat dulu. Yang jelas ke masjid itu niatnya untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan diniatkan sholat berjamaah. Jangan yang penting pergi saja. Ya. Nah, itu diingatkan oleh para ulama. Sebab kadang ada orang tidak bisa membedakan kebiasaannya dengan sesuatu yang sengaja diniatkan. Ya. Nah, bisa dipahami perbedaannya. Ya. Nah, memang diniatkan dari awal. Iya, untuk sholat berjamaah sudah lain Pak, sudah dapat pahala di situ. Untuk memakmurkan rumah Allah, masjid. Kemudian itu apa lagi? Menyambung hubungan dengan sama kaum muslimin. Makanya saya sebutkan ini liqaul ikhwan. Apa lagi? Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah itu sunnahnya Nabi, hukumnya wajib. Apa lagi? Begitu banyak niat kita bisa pasang. Ya, dengan waktu yang singkat. Kan tadi 10 menit kita sholat ya? Dengan waktu yang singkat. Padahal kita sudah pelajari teorinya. Ya, semakin banyak niat tersebut, maka semakin banyak pahalanya. Kan begitu. Itu maksudnya waktu kita berkah. Iya. Nah, itu untuk ibadah yang murni. Iya. Untuk perkara yang mubah seperti saya sebutkan tadi. Nah, dari situ kita sudah ada sedikit gambaran kenapa para salafus saleh itu begitu pelit dengan waktunya. Nah, usia mereka tidak jauh beda dengan usia kita, tapi subhanallah, nama mereka sampai dengan detik ini masih disebut. Ya. Nah, maka
ini untuk mengingatkan saya pribadi maupun kepada seluruh ikhwan maupun jamaah sekalian, ya, hati-hati dari menyia-nyiakan waktu, ya, dan agar waktu tersebut tidak sia-sia, ya, maksimalkan waktu tersebut, walaupun itu bukan pada perkara ibadah, ya, tapi perkara yang mubah, itu tetap kita harus meraih pahala di balik hal tersebut. Begitu maksudnya. Jadi bukan maksudnya 1 kali 24 jam di masjid. Kalau ada 1 kali 24 jam di masjid, pastikan dia pengangguran. Iya. Iya. Nah, justru yang terbaik itu bukan yang seperti itu. Ya. Yang terbaik itu adalah tiba waktunya ibadah, dia beribadah. Tiba waktunya kerja, dia kerja. Bukan di masjid terus. Nah, taib. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iya, itu pernah memarahi seseorang yang mulai dari sholat duha sampai isya ada terus di masjid. Dia bilang, ada saudaraku yang kerja, saudaramu lebih baik daripada kau. Nah, bukan maksudnya di masjid terus, bukan begitu maksudnya. Kita tidak sia-siakan waktu, tidak. Tapi dalam keseharian kita ini, kalau dia perkara ibadah, silahkan maksimalkan niat. Dia perkara yang mubah, maksimalkan niat. Ya. Nah, tapi jangan dibawa kepada makna yang lain. Kalau begitu, bisa jadi perkara lain seperti bukan hal haram, yang penting niat. Salah. Ya, sebab al-ghayah la tubawi wasilah. Ya, jangan kau melakukan yang haram, yang penting niatnya bagus. Salah itu. Ya. Yang saya maksud di sini perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Baik. Nah, makanya punya masjid. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.